Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YT Misteri. Di video kali ini saya akan membahas mengenal sejarah Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia. Pengenalan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia banyak dibuktikan dengan peninggalan prasasti yang telah banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Meski demikian, sejarah Kerajaan Kutai banyak merujuk pada dua kerajaan besar yang saling bertaut. Mengenal Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga sejak abad ke-5 atau sekitar 400 Masehi. Terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak wilayah ini menunjukkan jalur perdagangan internasional di Nusantara yang bertaut dengan negara India. Bentuk Sungai Mahakam yang mampu dilewati oleh kapal menuju Murakaman menjadi tempat ini tidak diketahui halayak dunia. Kondisi keterpautan tersebut bahkan menjadi adanya pengaruh persebaran Hindu-Buddha sebagai awal berdirinya kerajaan ini. Tempat ini juga menyediakan yupa yang berbentuk semacam batu dengan tulisan bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Lazimnya bahasa dan tulisan tersebut adalah digunakan di tanah Hindu. Sejarah Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu juga ditandai dengan arsitektur corak Hindu yang digunakan pada bangunannya. Kerajaan ini diduga didirikan, pasalnya kerajaan ini didirikan setelah Raja Kudungga menyebarkan agama di wilayah tersebut. Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu. Keberadaan Kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu dengan nama Kutai Martapura ditandai dengan adanya penemuan 7 prasasti yupa. Prasasti tersebut dipahat dengan tiang batu andesit atau monolit. Yupa bahkan memiliki ciri khas aksara Pallawa dengan pengguna blockhead yang terdapat pada bagian atas aksara. Prasasti ini juga terbentuk tiang batu atau tugu yang berkurangan kurang lebih 1 meter. Tiang yang ditancapkan di atas tanah tersebut bahkan memiliki fungsi sebagai prasasti, pengikat hewan untuk upacara keagamaan dan lambang kebesaran raja. Prasasti yupa yang berjumlah 7 dalam satu lokasi tersebut seringkali disebut sebagai prasasti Kutai atau prasasti Mulawarman. Anda juga bisa memahami setiap prasasti untuk mempelajari sejarah Kerajaan Kutai. Lazimnya, prasasti yupa 1 ditulis dengan bahasa Sanskerta dalam 12 barisan tulisan. Prasasti tersebut menyebutkan sisilan keluarga Sri Maharaja Kudungga yang dikurangi 3 orang anak. Dari ketiga anak tersebut, Mulawarman adalah anak muka sebagai raja yang baik, kuat dan berkuasa. Prasasti yupa kedua menghadirkan 8 baris tulisan menggunakan aksara dan bahasa yang sama. Dalam prasasti ini terdapat tulisan terkait kondisi Sri Mulawarman. Prasasti kedua ini bahkan dapat diidentikan dengan simbol peringatan yang dibuat oleh kaum Brahmana yang hadir di tempat tersebut. Kemudian prasasti yupa 3 juga menghadirkan 8 baris tulisan yang menerangkan tentang kebaikan dan kebesaran Raja Mulawarman, sedangkan prasasti yupa 4 tidak menampakkan tulisan yang sama karena terhapus. Meski demikian, bentuk prasasti ini tetap memiliki bentuk yang sama dan masih tersisa kepala aksara yang biasa terletak di atas tulisan. Prasasti yupa 5 juga menerangkan sejarah Kerajaan Kutai pada masa Raja Mulawarman. Pasalnya prasasti ini memiliki 4 tulisan sebagai peringatan 2 sedekah besar yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Begitu pula prasasti 6 menghadirkan 8 baris tulisan sebagai pertanda persembahan pada kaum Brahmana. Namun prasasti ini telah rusak, terdapat kata yang terputus. Selain itu, prasasti 7 menghadirkan 8 baris aksara yang menerangkan tentang kisah Raja Mulawarman. Prasasti ini bahkan mengenalkan tentang kekuatan Raja Mulawarman yang mampu menaklukkan raja-raja menguasainya. Tugu prasasti ini bahkan dibangun oleh kaum Brahmana yang datang dari daerah lain. Kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kutai. Kisah yang dihadirkan pada setiap prasasti menunjukkan bahwa kerajaan ini mengalami kejayaan saat dipimpin oleh Raja Mulawarman. Tempat ini bahkan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan asing yang melakukan perdagangan di tempat ini. Para pedagang yang melewati Selat Makassar, Filipina dan Cina juga menjadikan Kerajaan Kutai sebagai tempat singgah. Kondisi kerjasama yang baik ini bahkan menjadikan kerajaan yang sangat makmur. Bahkan masyarakat dari golongan terdidik seperti kaum ksatria dan Brahmana juga telah melakukan perjalanan ke India dan pusat penyebaran agama Hindu di Asia Tenggara. Masyarakat cendekiawan ini juga mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai.
Sayangnya, sejarah kerajaan Kutai mengalami kemunduran setelah masa pemerintah Raja Mulawarman. Maharaja Dharma Setia bahkan sempat terbunuh ketika terjadi peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Kondisi tersebut bahkan menyebabkan kerajaan ini dikuasai oleh Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan Islam yang memegang kekuasaan di Kalimantan Timur. Itulah beberapa kisah yang perlu Anda ketahui terkait kondisi kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan ini pernah mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Raja Mulawarman dan mengalami kemunduran setelahnya. Bahkan kondisi tersebut juga menyebabkan perebutan kekuasaan sehingga tempat ini tergantikan oleh kerajaan Islam Kerajaan Kutai Kartanegara. Berikut sejarah kerajaan Kutai yang bisa saya rangkum. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.